أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya. Dan salah satu kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk meraih ketakwaan kepadanya. Karena derajat kita di sisi Allah itu tidak diukur berdasarkan kegantengan kita, berdasarkan kekayaan kita, atau berdasarkan tinggi jabatan kita. Tapi Allah melihat seberapakah takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian, di sisi Tuhan kalian adalah yang paling bertakwa. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia. Bulan di mana Allah melimpahkan begitu banyak rahmat dan pahalanya kepada kita. Akan tetapi ketika kita tidak siap dalam menyambut bulan Ramadan, itu bukannya nanti membawa kebermanfaatan, tapi malah membawa kerugian. Ibarat kata seperti kita mau lomba maraton, tapi tidak pemanasan terlebih dahulu, tidak stretching terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Jangankan sampai finish, biasanya sudah baru berapa ratus meter sudah kram, sudah harus pergi meninggalkan perlombaan. Maka sama seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah maraton ibadah, di mana selama 30 hari, satu bulan penuh, Allah menuntut kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, untuk beramal semaksimal mungkin. Dan semakin hari, itu ibadahnya harus semakin naik. 10 hari pertama bagus, 10 hari kedua tambah baik, dan yang paling maksimal di 10 hari terakhir. Maka ada orang-orang yang karena mereka kurang persiapan, belum menyiapkan bekal untuk Ramadan, ketika menjalani Ramadan di awal-awal semangat. Di awal-awal di masjid terus, ngaji, sholat itu ikut terus. Tapi makin lama, makin tergerus imannya, makin tergerus semangatnya, akhirnya di hari-hari terakhir sudah tidak ibadah lagi. Sudah tidak ada semangat lagi. Dan kenapa kok kita penting dalam membuat persiapan seperti ini? Karena Rasulullah SAW memberikan ancaman yang serius bagi orang-orang yang tidak menjalankan Ramadannya dengan baik. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu sedang memanjat mimbar. Di tangga pertama beliau mengucapkan amin.
Tangga kedua, beliau mengucapkan amin lagi. Kemudian di tangga ketiga, beliau juga mengucapkan amin lagi. Kemudian beliau berbalik kepada para sahabat dan bertanya, wahai para sahabat, tahukah kalian kenapa saya tadi ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, ketika aku naik mimbar, ada Jibril yang datang kepadaku. Kemudian Jibril berdoa di tangga pertama. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satunya tapi tidak bisa masuk surga dengannya. Maka Nabi menjawab, amin. Di tangga kedua Jibril berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang memasuki bulan Ramadan namun keluar Ramadan tanpa membawa maghfirah, tanpa membawa pahala. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Dan di tangga yang ketiga Jibril berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang mendengar namamu, yaitu nama Nabi Muhammad, tetapi tidak bersolawat. Maka Nabi menjawab, amin. Maka di sini yang menjadi fokus kita adalah hadis yang kedua, di mana Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, berdoa dan diamini oleh Nabi SAW, manusia yang paling mulia, mendoakan kebinasaan, mendoakan kecelakaan bagi orang yang dia itu memasuki bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Hanya mendapatkan capeknya saja. Kenapa? Karena bulan Ramadannya tidak diisi dengan ibadah, malah diisi dengan maksiat atau perbuatan yang sia-sia. Maka kalau kita ingin kita bisa menjalankan Ramadan besok dengan maksimal, maka harus persiapan mulai dari sekarang. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Kalau kita beramal tanpa ada dasar, tanpa ilmu, tanpa tahu bagaimana cara yang benar, maka akan jatuh ke dalam kesalahan, kepada kesesatan, dan kepada kebid'ahan. Contohnya, ketika puasa tidak tahu hukum puasa bagaimana, syarat puasa, rukun puasa, apa yang dilarang saat puasa, apa yang diwajibkan saat puasa, apa yang disunahkan, apa yang mengurangi pahala puasa, apa yang menambah pahala puasa. Ada yang akhirnya dia puasa tapi nggak sholat, ada yang puasa tapi nggak full, batal di tengah jalan, dan kesalahan-kesalahan yang lain. Kenapa salah? Karena dia tidak tahu, dia belum punya ilmu dan tidak mau belajar. Maka kalau kita mau nanti di bulan Ramadan, amalan kita itu benar-benar mendatangkan pahala, benar-benar membawa berkah. Nah, yang pertama harus berilmu dulu. Kita cari tahu tentang puasa, fikih puasa, amalan-amalan yang disunahkan di bulan Ramadan, amalan yang pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Apa saja itu kita harus pelajari. Supaya apa? Supaya ketika beramal benar-benar mendapatkan pahala. Kan maniman sudah capek-capek ibadah, sudah susah payah beramal, tapi karena tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita. Bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semoga dengan kita beristighfar, kita bertaubat dengan membersihkan dosa-dosa kita, maka Allah akan memudahkan kita untuk beribadah. Allah akan membuat ringan tubuh kita untuk menjalankan amal-amal yang baik,
memperingan tangan kita untuk memberikan sedekah. Meringankan perut kita supaya bisa menahan lapar ketika puasa. Dan ketika kita juga punya kesalahan kepada sesama manusia, kita pernah mendolimi teman kita punya utang kepada teman kita, punya hak-hak yang belum ditunaikan, maka segeralah diselesaikan. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan, kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak mempunyai tanggungan apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan target kita. Seorang pebisnis pernah berkata bahwa fail to plan is plan to fail. Siapa yang gagal dalam merencanakan, itu sejatinya adalah merencanakan kegagalan. Kalau kita mau Ramadan kita itu benar-benar baik, benar-benar membawa manfaat, benar-benar membawa maghfirah dan ampunan, maka yang perlu kita lakukan dari awal, kita pasang target. Nanti di bulan Ramadan mau ngapain aja. Tentu yang target paling utama yang tidak boleh dinegosiasi adalah sholat 5 waktu. Nah, itu harus. Ya. Yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong, malah di bulan Ramadan, jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Jangan jadi orang yang dia puasa, tapi malah tidak sholat. Padahal kewajiban sholat itu lebih utama, lebih tinggi dibandingkan puasa. Percuma kita puasa, percuma menahan lapar, kalau ternyata malah tidak sholat. Habis pahalanya karena tidak sholat tersebut. Yang sudah sholat 5 waktu, maka bikinlah target bahwa sholatnya harus di masjid. Jamaah di masjid. Yang sudah rutin jamaah, target bahwa sebelum adzan sudah datang. Kemudian baca Qur'annya jangan lupa. Bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana kita diberitakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka marilah kita pasang target juga. Berapa kali kita pengen khatam di bulan Ramadan nanti. Minimal 1 kali. 1 kali saja menghatamkan Al-Quran. Kan tidak susah itu. Satu hari hanya 1 juz. Itu paling setiap sholat kita baca 20 menit saja, itu sudah bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 Ramadan. Jangan sampai kalau nanti di bulan Ramadan, ya sama sekali tidak menghatamkan walaupun cuma 1 kali, itu termasuk kebangetan. Termasuk sedekah kita. Kita targetkan berapa banyak yang ingin kita sedekahkan di bulan Ramadan nanti. Apakah misalnya sehari 50.000 atau sehari 100.000? Atau mungkin yang sedang punya rezeki sehari 1 juta. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ketika kita memasang target, yang perlu kita perhatikan, pasanglah target yang tinggi tapi masih realistis. Kalau targetnya itu tinggi, walaupun kita tidak bisa mencapai target tersebut, paling tidak kita sudah berusaha. Tapi kalau kita hanya pasang target yang rendah, target yang biasa-biasa saja, ya seperti itulah kita. Pahala yang didapatkan ya hanya akan biasa-biasa saja, tidak akan bertambah-tambah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menutup khutbah pada siang hari ini, khatib menyampaikan kepada seluruh jamaah dan khatib pribadi bahwa Ramadan itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Bahwa kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun ini, itu adalah kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah sampai kita menyia-nyiakan nikmat yang sudah Allah berikan. Jangan sampai kita membuang kesempatan yang sudah Allah sediakan. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang didoakan kebinasaan
didoakan kehancuran oleh Rasulullah karena tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik. Dan salah satu cara supaya bisa menjalankan Ramadan dengan baik adalah dengan memiliki persiapan yang baik. Mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, kita siapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Aqul qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi taqwallah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي صوماليا وفي يمن وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفا والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجل والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. صدق الله